berbicara buat kami, biarlah pewahyuan Tuhan boleh turun, kami boleh memahami firman dan kebenaran-Mu. Berbicaralah buat kami pribadi, lepas pribadi. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Permuliakanlah nama-Mu dan berkatilah umat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Oke, saya akan khotbah tentang warisan Kristus. Pelajaran penting yang kita harus ingat sebelum kita pergi adalah meninggalkan legacy. Katakan legacy. Apa yang akan kita wariskan menjadi sangat penting, dan saya belajar dari Yesus bahwa sebelum dia terangkat ke sorga, ada yang sangat berharga yang dia tinggalkan, yaitu warisan. Nah, warisan Kristus bagi kita, yang pertama saya hanya akan bahas dua hal saja. Yang pertama, tentang kerajaan Allah. Anda perlu tahu bahwa selama 3,5 tahun Yesus melayani, dikatakan bahwa Yesus memulai pelayanannya di usia 30 tahun, dan waktu dia mati di kayu salib, dia bangkit dan naik ke surga, dia berumur kira-kira 33,5 tahun. 33,5 tahun, dan selama 3,5 tahun pelayanannya, pengajaran Yesus yang paling dominan, khotbah yang berulang-ulang, dan bahkan menjadi inti dari segala pengajaran Kristus adalah tentang kerajaan Allah, the kingdom of God. Dalam Markus 1 ayat 15, ketika Yesus mengajar pertama kali, dia mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata kerajaan Allah di dalam seluruh kitab Injil disebutkan 100 kali. Berarti saya percaya bahwa hal ini sangat penting, dan ini yang menjadi warisan yang utama dari Yesus bagi kita. Nah, masalahnya kita ngerti nggak apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan, otoritas, dan kedaulatan penuh Allah atas hidup kita. Dalam sebuah kerajaan cuma ada satu raja. Yang setuju katakan amin. Saya percaya ketika kita menjadi rakyat di sebuah kerajaan, kehendak raja, titah raja yang harus kita ikuti. Apa yang menjadi kerinduan raja, apa yang dia mau dari dalam hidup kita menjadi yang utama. Kerajaan Allah bicara gini, bahwa Anda percaya bahwa hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Anda mengizinkan Allah berdaulat atas hidupmu. Bahwa dia yang pegang kendali atas seluruh hidupmu termasuk hartamu. Katakan amin. Pemerintahan Allah ketika Yesus mengajarkan kita berdoa dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9-10 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, sama-sama katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Waktu Anda mengundang kerajaan Allah datang dalam hidupmu, sesungguhnya ketika Anda mengakui bahwa Dia adalah Raja, Anda sedang menyerahkan hak kendali penuh atas hidupmu kepada kendali Sang Ilahi. Dia yang pegang kendali. Hidup ini bukan lagi tentang what I want. Bukan tentang apa yang saya mau, terserah gua mau ngapain. Terserah gua mau bikin apa. Kita punya sebuah ego yang dimana ketika orang nasehatin kita, pemimpin nasehatin kita, kita bisa bilang gini, nggak usah ikut campur. Ini hidup-hidupku.
Saya mau tanya, kalau Anda kerja di sebuah perusahaan, Anda bisa bikin aturan sendiri atau Anda harus ikut aturan perusahaan? Ikut aturan perusahaan. Ketika Anda dipimpin oleh seseorang, Anda bisa nggak bilang sama pemimpinmu, dia bilang gini, kamu harus melakukan A. Terus Anda jawab, enggak, gue mau bikin B. Loh, kok gitu? Ya terserah gue, bisa gitu? Enggak, ketika Anda mengizinkan Allah memimpin hidupmu, mengakui kerajaannya datang dalam hidupmu, berarti Anda harus menyerahkan seluruh kendali atas hidup Anda kepada Dia. Anda mengatakan kepada Dia bahwa kehendakku udah gak penting, yang penting kehendakmu. Amen. Nah, berapa banyak yang benar-benar menghormati Tuhan sebagai Raja dalam hatimu. Itu bukan kelihatan dari bagaimana Anda rajin ke gereja, suka berdoa, baca Alkitab, itu cuma hiasan. Tapi sesungguhnya apakah Tuhan jadi Raja di hatimu dan di hidupmu akan nyata dalam setiap keputusanmu dan tingkah lakumu. Ketika Anda tidak taat kepada kebenaran, sebenarnya Anda sedang membuat sebuah pemberontakan dan Anda menolak pemerintahan Allah dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Saya kasih tahu, orang tuh bisa aja kelihatan sangat rohani. Minta maaf, I have nothing against people yang spiritual, ngeroh. Praise the Lord kalau Anda sangat ngeroh. Tapi jangan sampai kamu cuma ngeroh, tapi kehidupan sehari-hari ketika kamu melek, kamu nyolong, jahat sama orang, bohong. No, it's wrong. Ketika kita bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Anda sedang bilang gini, Tuhan memerintahlah atas hidupku. Anda mau memastikan dia benar-benar jadi raja yang bertahta di hatimu. Bahwa di dalam setiap keputusanmu Tuhan dipermuliakan. Bahwa dalam segala kehidupan dan tingkah lakumu Tuhan dinyatakan. Bayangin kalau staf tangan pengharapan bikin malu saya di luar. Berarti dia tidak menghargai saya. Dulu saya pernah menyekolahkan seorang anak dari sebuah panti asuhan. Dia ikut saya sekolahkan sambil dia kerja di tangan pengharapan awal-awal. Ketika saya keliling Indonesia untuk membuka feeding and learning center tangan pengharapan, dia ikut saya. Jadi saya ajarin dia dari nol. Yang terjadi begini, waktu saya ngomong sama tim di lapangan, ayo lahan di belakang ditanami sayur. Ayo mulai pemberdayaan masyarakat, bla 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 bla. Selesai saya pergi, di belakang saya dia bilang gini, udah gak usah didengerin. Saya baru tahu itu setelah dia resign. Kalau Anda menghargai seseorang, kehendaknya jadi penting buat Anda. Bukan kehendak Anda sendiri. Suami saya sering tanya, Henny kalau ulang tahun minta apa? Pasti istri-istri lain udah punya satu list. Cepet pasti jawabnya. Saya tiap kali ditanya, Henny mau apa? Gak punya keinginan apa-apa. I want nothing from you. Karena yang saya mau cuma gini. Gue bisa ya gak ya? Nyelesain semua yang Tuhan percayakan di hidup gue sampai selesai. Kasih saya sehat Tuhan. Kasih saya waktu. Jangan sampai saya dipanggil Tuhan sebelum semuanya selesai. Saya pengen bisa jadi saksi buat anak-anak saya. Supaya mereka melihat ikut Tuhan seperti apa. Kerinduan saya cuma sederhana aja. Pengen Tuhan dinyatakan di hidup saya. Yesus berkata tentang kekhawatiran hidup. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan,
Jangan khawatir tentang apa yang kamu minum. Jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Saya kasih tahu. Yesus tutup dengan Matius 6:33 yang berkata begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Katakan semuanya ditambahkan. Berarti berkat, materi, pacar, suami, anak, semua embel-embel ini akan ditambahkan kalau kita mendahulukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kita mendahulukan kebenaran firman Allah di hidup kita. Amin. Saya percaya begini. Ketika Anda berintegritas. Integritas itu di dalam hati. Takut akan Allah itu di dalam hati. Saya jamin orang-orang inilah yang menghormati Tuhan di hatinya. Menjadikan dia raja. Di dalam hidup saya sama suami saya. 20 tahun lalu. Kehendak Allah menjadi yang terpenting bagi saya. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Saat saya dipanggil Tuhan untuk meninggalkan Australia dan melayani di Indonesia, Tuhan cuma bilang begini, Henny, selamatkan generasi. Saya buta gak tahu Indonesia ada apa. 10 tahun membangun hidup di Australia. Udah nyaman, rumah mewah, mobil tua, suami punya penghasilan besar. Saya dari pemerintah dapat uang buat bayi 2 aja, tiap 2 minggu bisa 8 jutaan lah. Kalau uang sekarang lebih gede, mungkin 10 jutaan. Saya gak usah kerja loh, ngurus bayi aja. Waktu itu Chloe Zoe umur 4,5 bulan. Hidup udah nyaman banget. Cuma mau hahaha liburan ke Jakarta, tiba-tiba dipanggil Tuhan untuk Indonesia. Saya taat dan sejak hari itu yang jadi doa saya cuma satu. Tuhan, apa yang Engkau mau buat hidupku? Dan setiap kali saya doa, saya tanya Tuhan, apalagi yang Tuhan mau aku kerjakan buat Tuhan? You know, saya dibego-begoin mertua, orang tua, dibilang gila. Mama saya bilang ini, emang gila loh. Semua orang kalau bisa ke Australia, udah ke Australia. Lu udah di Australia, permanent resident, udah punya rumah. Lu malah pulang ke sini, lu mau ngapain? Saya waktu itu gak tahu saya mau ngapain, orang namanya Tuhan suruh. Gelap, gak punya masa depan. Waktu ditanya mau kerja apa, saya juga gak tahu. Ada temen dulu sekolah di Australia, ketemu saya bilang gini, ya udah Jojo kerja ikut gue di travel, gue gaji 2 juta. Kita ketawa, 2 juta mau makan apa? Anak 2. Loh kok sombong Bu Henny? Lah karena kita berangkat dari Australia. Yang 2 juta itu cuma buat minum kasarnya gitu. Saya kasih tahu. Gak gampang loh. Anda dengar ceritanya kayak gampang banget. Ini ngejalaninnya setengah mati loh. Pilihan berat. Membangun sesuatu 10 tahun itu baru dibilang udah mulai kelihatan hasil. Bener gak? Udah saat ngelihat hasil kita tinggal. Ampun. Tapi saya kasih tahu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus mau tujuan hidup kita ini bukan untuk mengejar kekayaan. Bukan untuk mengejar kebutuhan dan keinginan. Tapi mengejar apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Makanya dia bilang, jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan. Dan saya mau saksikan ini. Bahwa di dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa.
Ia yang akan melimpahkan semua yang kita butuhkan. Bukan hanya mencukupkan, melimpahkan semua yang kita butuhkan. Bahkan menjamin masa depan kita. Katakan amin. Saya kasih tahu, Anda hidup dalam kehendak Tuhan. Itu adalah tempat paling aman bagi Anda. Saya kasih tahu ya, perjuangan kami tidak mudah. Saya tidak bilang segampang itu ngidupinnya. Tapi 20 tahun ini membuktikan firman ini benar dan amin. Apa yang hilang dan saya tinggalkan di masa lalu, Tuhan gantikan hari ini. Masa pernah mimpi punya jemaat sendiri? Masa pernah mimpi bisa melayani di tangan pengharapan dan nolong puluhan ribu anak? Masa ngimpi ada hari ini? Tapi perjuangan 20 tahun lebih itu gak mudah. Tapi Tuhan setia. Firman-Nya hidup dan jadi kenyataan. Kalau kita meletakkan semuanya. Gak khawatir soal makan, minum, pakai. Yang penting apa sih yang Tuhan mau buat hidup saya. Dia pelihara saya. Dan Dia yang menjamin masa depan saya. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amen. Siapa yang mau hidup dalam kehendak Allah? Katakan kanan kirimu, Tuhan jamin hidupmu. Haleluya. Yohanes 6 ayat 38. Yesus mengatakan dengan jelas apa yang menjadi tujuan hidupnya di bumi. Sebab aku telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku. Tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Lihat bagaimana Yesus menjunjung tinggi kehendak Bapa. Lagi di masa akhir hidupnya ketika Dia hampir disalib. Yesus takut dan berdoa di Taman Getsemani. Dengan dikatakan peluhnya seperti cucuran darah. Harusnya Dia bilang gini, gak jadi deh. Karena Dia bilang gini, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dia mengalami kengerian sebagai manusia. Tetapi Dia tutup dengan perkataan ini. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Mungkin kadang-kadang di hidup ini gak selalu enak. Masalah banyak. Tapi kita mau tetap bilang Tuhan Yesus baik. Baik gak baik, Tuhan Yesus baik. Baik gak baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Ngucap syukur, percaya kehendaknya sempurna. Jalannya tidak mudah tapi Dia terbaik bagi kita. Haleluya. Matius 7:21, Yesus bilang gini, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tidak ada rugi melakukan kehendak Tuhan. Berhenti berdoa minta berkat. Berkat itu cuma bonus di hidup kita. Berhenti berdoa minta jodoh, itu cuma bonus buat hidup kita. Kerjakan dulu apa yang menjadi kehendak Bapa di hidupmu. Nyatakan kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saya yakin ini warisan Kristus tentang kerajaan Allah. Bahwa kita harus belajar mengenali kehendak Bapa dan mengerjakannya dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, Yesus mewariskan bukan hanya tentang kerajaan Allah, tapi nilai-nilai kerajaan Allah. Dia mempersiapkan kita di bumi dan Dia mempersiapkan kita di kekekalan. Kerajaan Allah punya nilai. Ada cara hidup warga kerajaan Allah. Anda kalau mau pergi ke negara lain, Anda harus mengerti budaya yang berbeda, nilai yang berbeda. Yang beda sama Indonesia. Saya mau tanya, kalau Anda pergi ke Singapura, apa budayanya? Bersih. Boleh nggak buang sampah sembarangan? Nggak boleh. Makan permen karet?
Nggak boleh. Tuh, semua orang Indonesia tahu tuh ada budaya gitu ke Singapura. Kecuali yang ada yang belum pernah ke Singapura mungkin. Di negara lain, ada yang nyetir itu sebelah kiri. Kita kan kanan. Mereka nyetirnya sebelah kiri. Berarti kita harus di jalanan sebelah mana? Sebelah kanan. Kebalikan. Kalau di sini kan kita nyetir di sebelah kanan. Kita harus nyetir di jalan sebelah kiri. Tapi di luar negeri yang nyetirnya sebelah kiri, jalannya sebelah kanan. Jadi otaknya harus diganti. Kanan, 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 kanan gitu. Saya kasih tahu, setiap tempat ada budaya, ada tata cara. Ada aturan main yang berbeda. Kalau Anda pengen jadi warga kerajaan Allah, ada nilai-nilai atau cara hidup warga kerajaan Allah. Ini yang Yesus ajarkan. Anda baca firman Tuhan Matius 5 sampai Matius 7, itu semua tentang itu. Saya akan bahas satu. Yang pertama tentang mengasihi musuh. Semua nilai-nilai kerajaan Allah berbanding terbalik, kontras dengan nilai-nilai dunia. Contoh, standar dunia, balas dendam, yes or no? Anda nonton film apapun, semua tentang begini. Gua akan balasin dendam lu, tenang aja, ya kan? Mati adiknya gitu misalnya. Kakaknya bilang, gua balasin dendam lu. Atau temennya, udah tenang, gua balasin dendam lu. Semua ngajarin tentang balas dendam. Jadi di hati kita semua dari kecil kalau nonton film silat, gua harus balas dendam. Makanya ada pepatah bilang gini, kalau lo baik sama gua lebih baik lagi sama lo tuh. Hafal tuh semua. Tapi kalau lo jahat sama gua lebih jahat lagi sama lo. Itu standar dunia. Ingat baik-baik, jangan keliru. Tapi nilai kerajaan Allah, ini yang Yesus ajarin. Matius 5 ayat 39, sama-sama baca. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, kebalik nih. Kebalik gak? Beda. Nilai kerajaan Allah, cara hidup warga kerajaan Allah beda sama dunia. Anda mau yang mana? Kalau Anda tidak cocok sama nilai yang Yesus ajarin, nanti Anda tidak betah di sorga. Saya kasih tahu, kalau orang jahat sama kita, kenapa kita tidak boleh balas? Karena begini, firman Tuhan berkata, orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menjauh dari pintu rumahnya. Orang akan menuai apa yang mereka tabur. Jadi kalau orang jahat sama kita, dia akan menuai kejahatan. Tapi kalau kita balas dengan kejahatan juga, kita juga akan menuai kejahatan. Anda mau menuai yang baik atau yang jahat? Berbuat baiklah. Yesus mengajarkan apa yang benar. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Udah diem aja kalau orang jahat sama kita. Orang mau ngomong apapun, biarin aja. Matius 5 ayat 43. Baca sama-sama. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya kasih tahu, ini gak mudah, aduh susah. Tapi Yesus bilang, kamu harus belajar mengasihi musuh. Kasihi mereka. Berdoa buat mereka yang menganiaya kamu. Jangan pakai kekerasan, tapi pakai kasih. Gak gampang. Ngampuni orang gak gampang.
Satu hal yang paling signifikan di perjalanan pelayanan saya adalah ini. Orang-orang yang saya tolong, orang-orang yang menerima kebaikan saya, membalas kebaikan saya dengan kejahatan. Saya nggak bilang semua, ada, tapi banyak. Kadang menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ngomong sama diri sendiri. Makanya blow on sih lu. Jangan suka terlalu baik sama orang. Tapi gak bisa. Udahlah, mendingan saya jadi bodoh dalam kebaikan. Daripada jadi bodoh lalu berbuat jahat sama orang. Amin. Dunia mengajarkan marah itu biasa. Tapi Yesus menaikkan sebuah standar. Yesus bilang gini, siapa yang marah aja sama saudaranya udah berbuat dosa. Dikatakan begini, Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Wow, saya kasih tahu ya. Ya ampun. Nilai kerajaan dunia dan kerajaan Allah beda jauh. Gue masih marah sama lu, gue belum bisa ngampunin, gue simpen. Gak boleh. Boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Ada masanya. Gak boleh simpan kepahitan. Ketika kita pahit, kita nyimpen dendam sama orang, kebencian. Itu udah dosa di mata Allah. Belum membunuh. Belum tindakan kekerasan secara fisik. Baru niat membunuh dalam hati udah dosa. Amin. Makanya Yesus gak suka kita tuh datang kepada Dia dengan hati penuh kebencian. Dalam ayat 23 dikatakan gini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Saya kasih tahu, kita nggak bisa membuat orang nggak membenci kita. Tapi kita harus melakukan apa yang jadi bagian kita. Kalau kita salah ya minta maaf. Terlepas dari orang itu mau ngampunin kita atau enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Amin. Tapi kita jangan sampai bikin salah sama orang. Yang berikutnya. Dalam cara hidup warga kerajaan Allah, kita harus menjaga kemurnian hati dan pikiran. Dunia berkata, punya mata buat apa kalau nggak boleh lihat? Perempuan kan makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah. Ya layaklah dilihat. Ada dua kubu di sini. Kubu laki-laki akan berkata, salah sendiri siapa suruh pakai baju seksi-seksi. Kubu perempuan akan berkata, terserah gue, badan-badan gue, baju-baju gue. Nah, Anda mau bertengkar sampai kapan? Jadi yang benar yang mana? Cewek yang pakai bajunya kurang bahan atau cowok yang pikirannya kotor? Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Yesus memperluas arti dosa dimulai dari niat dalam hati dan pikiran kita. Belum sampai ke fisik. Perselingkuhan itu dimulai dari niat dalam hati. Menjaga kekudusan itu dimulai dari hati dan pikiran. Mungkin ada yang bilang gini, Bu Heni, saya cuma chatting-chatting sama mantan pacar. Enggak ada apa-apa kok. Benar, enggak ada niat apa-apa.
Kangen kan sebenarnya, teringat masa lalu kan? Jujur aja. Oh kan saya nggak ketemuan, saya nggak makan bareng, nggak tidur bareng. Oh dosa itu nggak tunggu fisik. Niat di hati udah ada, udah dosa, udah berzina. Yesus menekankan secara radikal soal kekudusan. Matius 5:29. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Katakan kan ginimu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu. Ayo, yang terakhir. Nilai kerajaan Allah mengajarkan tentang kerendahan hati. Tapi lihat, dunia itu beradu tinggi, beradu besar, bukan gendut, beradu kaya. Tapi Yesus mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah kunci peninggian dari Allah. Amin. Sementara dunia yang kuat menindas yang lemah, yang tinggi menekan yang di bawah. Tapi Yesus mengatakan yang terbesar harus melayani semua. Yang paling terkemuka harus jadi hamba bagi semua. Ayatnya ada. Saya percaya Yesus mau kita hidup dalam kehendak Bapa dan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kontras dengan dunia bukan hal yang mudah, bukan langkah favorit, karena kita mungkin akan berlawanan dengan teman-teman kita. Tapi dengar, ketika Anda mengakui bahwa Dialah Raja, Anda menyerahkan hak kendali hidupmu kepada kehendak Bapa. Biarlah nilai-nilai kerajaan ini yang jadi pegangan kita. Saya akhiri, Bapak Ibu, warisan apa yang Anda tinggalkan buat anak cucu Anda? Jangan ngajarin yang salah. Jangan dengan bangga ceritain kegagalan Anda di masa lalu. Papa mah banyak ceweknya dulu. Gua babat semuanya. Oh, anak papa mah di mana-mana. Kayak gitu lu banggain. Dosa kok diajarin. Nggak apa-apa. Laki-laki harus begitu biar kenal banyak perempuan. Keliru. Dengar. Dating bukan main-main. Dating itu mencari pasangan hidup yang terbaik dari Allah. Kalau belum pasti, berteman aja semuanya. Jangan mau diikat sama satu orang. Puas-puasin, kenalin banyak karakter. Bangun hidupmu, bangun masa depanmu, dan berdoa minta yang terbaik dari Allah. Jangan buang ludahmu sembarangan. Artinya jangan ciuman di mana-mana. Jangan kencing di mana-mana. Paham ya? Jangan telanjangi dirimu di depan banyak orang. Permuliakan Allah di hidupmu dan jagalah kekudusan. Warisan harta bisa habis, tapi nilai kerajaan Allah yang akan menjaga kita. Haleluya. Kita berdoa. Kasih karunia-Mu menolong kami, supaya kami menghidupi warisan Kristus. Kerajaan Allah datang dalam hidup kami. Kebenaran-Mu menjadi pegangan kami. Biarlah nilai-nilai kerajaan ini menjadi gaya hidup kami sejak kami masih di bumi, sampai kami menanti Engkau kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan, Amen. God bless you. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi,
dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia, Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat Di channel YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Di mana kita berada, semoga menjadi rumah untuk bernaung dan menebar kasih. Tak ada ubahnya dengan kisahku kali ini, aku dan Kampung Napan Nyaur. Halo, perkenalkan aku Lamtir Ferawati Simbolon, guru di FLC Napan Nyaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Aku kerap dipanggil Ibu Guru Vera dan sudah memasuki bulan ke-10 di Kampung Napan. Banyak sudah kisah yang kualami di sini. Selayaknya pedalaman, semua tampak sederhana dan apa adanya. Penyesuaian diri selalu ada. Beruntungnya prosesku tidak sesulit ekspektasiku sebelumnya. Aku menikmati setiap waktu di Kampung Napan. Selain rutinitas mengajar dan bimbel, aku benar-benar ingin memanfaatkan setiap waktu dengan baik. Aku senang berpetualang dengan anak-anak di hutan. Apalagi saat musim buah tiba. Dengan menggendong noken, dipastikan saat pulang noken akan terisi penuh. Bagian yang tidak kalah seru, kami akan menikmati buah itu bersama-sama, seraya bersandau gurau. Masyarakat di Kampung Napan juga sering berbagi dengan guru, termasuk berbagi sayur dan buah. Entah memetik langsung di kebun ataupun mengantar ke kopel guru. Teringatnya, selama jadi guru pedalaman,
aku jadi rajin membuat olahan makanan, entah itu kue, bolu ataupun gorengan. Aku tidak mengerjakannya sendiri, tapi ada anak-anak yang siap menemani, mulai dari memetik bahan-bahannya, proses memasak, sampai menikmati bersama. Oh iya, satu pengalaman baru juga bagiku saat ikut menemani warga saat molo malam. Jika tidak dinapan, belum tentu aku bisa mendapatkan pengalaman berharga itu. Diterpa angin malam demi bisa menyaksikan warga menyelam dan mendapatkan teripang. Helping people live a better life.